Maka itu hati-hati. Di situ iman kita pun bisa goncang. Kenapa Tuhan suruh bicara ini kepada Paulus untuk gereja? Filipi pasal 3 ayat 17. Ini yang harus jadi kesukaan kita pada akhir zaman, saudara. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Karena berapa kali? Karena berapa kali? Kerap kali telah kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak atau sedikit? Ini yang menakutkan. Kenapa sih harus banyak itu? Kenapa? Dari tadi kita baca di ayat 6. Banyak, enggak sedikit. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Perhatikan firman ini. Banyak enggak sedikit. Kiranya jangan terjadi atas kita. Amin. Jangan kita termasuk di kata banyak orang ini, saudara. Ciri-cirinya apa? Orang Kristen yang hidup sebagai musuh dan gak suka pada salib Yesus. Ayat yang ke-19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Saya dulu lama memikirkan. Kenapa sih Tuhan Yesus kok ngomong perut bisa jadi Tuhan? Aneh bukan? Lucu sekali kedengarannya. Tetapi setelah direnungkan ternyata betul. Coba jawab pertanyaan saya. Saudara percaya tidak kalau semua manusia di dunia nggak punya perut, dunia itu aman? Coba mikir baik-baik, ya atau tidak? Coba jawab. Kalau semua manusia hidup nggak punya perut, dunia itu aman? Coba jawab iya atau tidak. Loh, kok tertawa? Saya minta dijawab iya atau tidak. Betul? Perut ini jadi masalah, saudara. Ternyata perut ini untuk semua. Kata perut gak cuma bicara makanan. Enggak. Tapi kalau kita renungkan seharusnya pusat hidup itu di otak kita. Karena orang bisa hidup tapi koma, ya percuma juga bukan? Karena kalau dia koma artinya otaknya sudah gak berfungsi lagi. Secara kesadaran sudah gak ada lagi. Cuma mompa detak jantung saja. Tapi ternyata perut itu kekuasaannya lebih dari otak. Perut ini merupakan dewa atau berhala akhir zaman yang paling hebat. Maka itu berbahagialah saudara. Kalau saudara bisa sering puasa. Kok gak ada yang amin. Berbahagialah saudara. Oke lah mungkin kalau kata puasa kok agak agamawi atau terlalu berat. Gini aja. Berbahagialah saudara. Kalau saudara bisa tahan berkata cukup pada perutmu. Pokoknya makan 3 kali sehari. Cukup. Tadi siang saya ngomong pada seseorang. Kalau kamu bisa tahan makan normal 3 kali sehari, kamu menang dalam hidup. Kenapa semua agama di dunia ini pasti ada ritual puasa? Semua agama loh saudara. Tidak ada agama yang tidak punya ritual puasa. Ternyata secara penelitian itu memang betul. Orang itu kalau bisa tahan lapar, ternyata dia bisa mengendalikan seluruh emosi dan hawa nafsunya. Jangan alasan, saya itu sakit mah, jangan alasan. Saya sudah banyak bukti ketemu orang sakit mah puasa malah sehat. Ternyata sakit mah itu juga karena rakus. Makanya gak dijaga. Kalau perut kita kayak perut anjing gak masalah, makan sampah juga sehat. Perut kita lain. Jadi perut ini kita harus perhatikan baik-baik dari hidup kita. Bisa jadi Tuhan kalau kita ikuti semua yang dia mau. Ngeri sekali. Ini ciri kedua. Siapa orang Kristen yang benci pada salib Yesus? Ciri yang kedua, perutnya itu gak bisa ditahan. Ngeri sekali. Yang ketiga,
Kemuliaan mereka ialah aib, kejijikan, kenajisan buat mereka biasa. Sudah terjadi pada zaman ini. Ngeri sekali. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saya jujur, kalau saya ketemu banyak orang, saya tanya, saya diskusi tentang kalimat terakhir saja. Ayat yang ke-19 ini, semata-mata pikirannya hanya tertuju pada perkara dunia. Ternyata saudara, memang sulit mengendalikan pikiran kita ini untuk tidak tertuju kepada perkara duniawi. Kenapa? Mari kita renungkan kata-kata ini. Secara fakta, ekonomi ini susah atau gampang sekarang ini, saudara? Semua orang di dunia berkata susah ekonomi itu. Ini fakta. Tapi aneh, orang belanja kok nggak habis-habis. Lo ngerti kata-kata ini? Saya nggak berkata belanja sayur, belanja lombok, enggak, bukan itu kata belanja lain. Shopping itu aja lebih gampang mungkin. Dikatakan ekonomi susah. Mall nggak habis-habis dibangun terus. Sewanya mahal katanya orang, tapi disewa juga. Loh, jadi yang benar itu yang mana kalau begitu? Maka jawabannya adalah ayat ini. Pikiran semua manusia semata-mata hanya perkara dunia. Hati-hati dengan kita. Belanja tidak dosa. Tapi kalau hobinya belanja itu perlu bertobat. Walaupun itu uangmu sendiri. Apalagi kalau ngutang, celaka kamu. Ngerti maksudnya? Karena zaman sekarang banyak orang. Nomor handphone saya itu kan atas nama seseorang. Ya tadinya pertama saya dapat handphone dia yang bayarin. Tapi karena lama-lama saya pakainya makin banyak, saya juga dibayarin terus. Terus nomornya nggak diganti sampai sekarang. Ini sudah berapa hari ini? Tadi siang itu saya terima telepon dari satu bank. Ya karena mungkin lihat tagihannya banyak juga ini tiap bulan. Ditawari, dipanggil nama. Saya tuh tiap kali telepon itu saya mau lupa. Bukan nama saya. Oh ya ingat nama orang itu. Dia bilang sama sore ngomong sebut namanya gitu. Wah Bapak begini iya. Terus dia bilang dari satu bank. Nah sekarang bank kami menyediakan kredit tanpa anggunan. Karena kami lihat biaya telepon Bapak. Minimal, dengarkan. 150 juta. Minimal tanpa anggunan. Itu bisa diangsur kalau Bapak pakai itu selama setahun. Wih enak juga. Saya nggak bisa stop saudara. Karena saya nggak bisa bohong. Kalau saya bukan Pak Tony. Nggak mungkin teleponnya saya bawa kok. Misalnya gitu. Nah terus dia ngomong lagi begini. Dia tanya, Bapak punya kartu kredit di mana saja? Enggak, saya nggak pernah. Masa Bapak nggak punya? Saya bilang ya karena saya biasa hidup, kalau bisa saya nggak mau ngutang. Dia ngomong lagi, nggak percaya, dia SMS saudara. Terus SMS-nya saya forward kepada yang punya nama itu. Yang punya nama telepon saya. Saya bilang dulu gara-gara pakai namamu saya baru kali telepon di bank seperti ini. Bayangkan katanya ekonomi susah. Kok bisa ditawari utang 150 juta tanpa anggunan? Hati-hati saudara. Persyaratannya gampang. KTP mesti. Terus yang paling saya kaget. Cukup bill telepon Bapak bulan yang terakhir. Nanti kami proses. Dalam hati saya mikir kamu kok gak takut zaman sekarang ngutangi orang. Ya setelah saya mikir gitu saya sadar. Yang telepon kan bukan yang punya duit. Dia kan cuma pegawai. Saudara bisa ngerti contoh-contoh ini? Maka itu bagaimana cara kita hidup sekarang ini? Kemana arah pikiran kita? Nggak usah dibaca. Menurut Kolose 3, masih ingat ayat 1-4. Pikiran kita yang sudah dibangkitkan bersama Yesus harus pikiran di atas. Di tempat Yesus ada. Kolose 3, 1-4. Nggak usah dibaca. Sekarang saya mau tunjukkan ayatnya yang paling jelas. Bagaimana aplikasinya hidup pada zaman yang gila seperti ini, tapi pikiran kita enggak tertuju pada perkara duniawi,
Tapi kita masih hidup menggunakan perkara-perkara duniawi.